Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fevi Ramadhani Arwis, CGP dari Angkatan 9, SD 35 Pagamiran, Kota Padang. Saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Sebelumnya, perkenalkan, fasilitator kami yaitu Bapak Budi Darmawan dan pengajar praktik Ibu Yulianeti. Adapun tujuan pembelajaran khususnya yaitu CGP dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. 1. Pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh yaitu dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti kunci yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur Tirta yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terkait 3 tahap dalam supervisi akademik yaitu pra-observasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar yaitu 1. Cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. 2. Tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. 3. Gembira. Saya merasa gembira saat mampu melaksanakan praktek coaching bersama rekan CGP yang dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah setelah saya mengajar. Apa yang sudah baik terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya berkolaborasi dengan rekan CGP saat mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi maupun demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coachee maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coachee sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktekkan proses coaching menggunakan alur Tirta, baik sebagai coachee maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses akademik, dan kemaksimalan potensi. 2. Pemikiran reflektif analisis untuk implementasi dalam konteks CGP.
memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan penggalian lebih jauh. Dengan pertanyaan, bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun sepertinya harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru, sehingga saat pasca observasi kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang telah dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh pada terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid. Maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik pada tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberatnya adalah menyebarkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Yang kita lihat bahwasanya supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Harusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik pada tingkat sekolah maupun daerah. 1. Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. 3. Membuat keterhubungan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi, sehingga hanya sebatas pemberian nilai saja. Penerapan di masa mendatang, yaitu ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dari peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Pada modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki.
Begitu pula dengan praktek coaching yang harus dimaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Pada modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik STOP dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun, seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujudnya kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Adapun informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar CGP, yaitu faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah. Kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal, dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi. Terima kasih.